Assalamualaikum abang dan kakak. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Abang dan kakak tahu nggak bilangan bulat itu apa? Ya, bilangan bulat itu bilangan dimulai dari 0, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke. Bilangan bulat positif itu seperti yang tante gambarkan di garis bilangan. Ini namanya garis bilangan nak ya. Dimulai dari angka 0. Dan yang ke kanan adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif dimulai dari -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Atau dibaca juga dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Oke, yang pertama abang dan kakak harus ketahui bilangan bulat positif, semakin dia jauh dari angka 0, maka nilai bilangan bulat positif itu semakin besar. Misalkan 0 sama 6, 0 dan 6. Mana bilangan positif yang lebih besar, 0 atau 6? Ya, 6 kan? 2 dan 6, mana lebih besar? Angka 2 atau angka 6? Ya, lebih besar angka 6. Itu adalah contoh pada bilangan bulat positif. Kemudian pada bilangan negatif, bilangan yang semakin dekat dengan 0 adalah bilangan yang lebih besar. -1 ini lebih besar dari -2. Kenapa? Yang lebih dekat dengan 0, -1 atau -2? Ya, -2. Maka kalau ada soal seperti ini, seperti contoh ya, -4 titik -7. Perhatikan, -4 dan -7. Tanda apa yang cocok di tengah-tengah ini? Tanda kecil, tanda besar, atau tanda sama dengan? Perhatikan pada garis bilangan ini. -4 ada di sini, -7 ada di sebelah kiri. Mana yang paling dekat dengan angka 0? -4 atau -7? Ya, -4 lebih dekat dengan 0 daripada -7. Jadi -4 tanda yang cocok apa? Kecil, besar, atau sama dengan? Ya, benar. Tandanya adalah tanda besar. -4 lebih besar daripada -7. Ini untuk contoh bilangan bulat negatif. Sampai sini abang dan kakak sudah paham? Jika belum paham, bisa diulangi kembali ya video tante ini. Oke, sekarang tante akan mengajarkan kepada abang dan kakak mengenai penjumlahan bilangan bulat. Yuk tengok ya. Soal pertama tante, 4 ditambah 3, ayo berapa? Pasti tahu kan? Tuh 7. Kemudian soal yang kedua, -5 ditambah 9 atau negatif 5 ditambah 9. Oke, perhatikan dan simak ya video tante ya. Negatif 5 itu sama halnya seperti hutang. Berarti abang dan kakak memiliki hutang 5 dan uang 9. Kalau tidak ada tanda negatif atau minus di depan sebuah angka, maka dia adalah bilangan bulat positif. Ini bilangan bulat negatif. Jadi tadi utangnya ada berapa? Ada 5. Uangnya ada berapa? Ada 9. Berapa ya -5 tambah 9? Tante yakin abang dan kakak pasti tahu kan? Oleh karena itu perhatikan. Jadi dapat kita tulis menjadi positifnya dulu kita tulis, baru angka negatif. Iya, jadi 9 kurang 5. Berapa 9 kurang 5? 4. Pintar, itulah cara mencari jawaban soal nomor 2. Kalau soal nomor 3, perhatikan. -8 ditambah -4.
Berarti sama halnya seperti abang dan kakak memiliki hutang 8, kemudian hutang lagi 4. Kalau hutang tambah hutang, tetap jadi hutang dulu kita buat negatif. Terus kita jumlahkan bilangannya 8 dan 4. Hutangnya jangan lupa ya, tetap ada negatif. 8 tambah 4, ya benar 12. Jadi jawabannya minus 8 ditambah minus 4 adalah minus 12. Inilah contoh dari penjumlahan bilangan bulat. Oke, selanjutnya Tante akan mengajarkan mengenai pengurangan bilangan bulat. Yuk kita langsung ke contoh ya. 9 dikurang 4. Oke, 9 kurang 4 berapa abang kakak? Ya benar, 5. 0 dikurang 4 berarti abang dan kakak punya hutang 4. Uangnya tidak ada, berarti ada hutang atau ada uang? Ya ada hutang. Hutangnya adalah 4. Lanjut contoh ketiga. Minus 8 dikurang 3. Minus dan minus tetap jadi minus, yaitu dimana abang punya hutang 8. Terus ngutang lagi 3. Ada berapa hutang abang? Ya ada 11. Berarti jawabannya minus 11. Lanjut soal keempat. Minus 7 dikurang minus 4. Kalau ada soal seperti ini, abang dan kakak pertama sekali membuat minus 7. Oke, ini ada minus tante, ini juga ada minus tante. Jadinya kenapa dibuat minus 7? Kenapa nggak langsung aja seperti nomor 3, minus 8 kurang 3 jadi minus 11. Ini juga jadi 11 dong tante. Tidak abang dan kakak. Untuk soal nomor 4 ada yang spesial. Yang mana spesial? Yuk simak video tante ya. Minus 7 dikurang minus 4. Pertama sekali abang dan kakak harus menuliskan angka yang pertama, yaitu minus 7. Kemudian perhatikan tandanya, negatif dan negatif. Negatif bersebelahan dengan negatif berubah tanda menjadi positif, dan angkanya tetap menjadi 4. Oke, beda kan tandanya? Negatif jumpa negatif jadi positif. Jadi negatif 7 tambah 4 berapa ya? Abang dan kakak punya utang 7 dan dibayar 4. Punya utang 7, ada uang 4. Berarti uangnya dibayarkan ke hutangnya. Sisa berapakah hutangnya? Iya, sisa 3. Berarti jawabannya adalah minus 3. Itulah contoh pengurangan bilangan bulat nomor 1 sampai 4. Jika abang dan kakak kurang paham, bisa diulang ya video tante. Oke, tadi pada pengurangan bilangan bulat kita menemukan kan contoh di soal keempat, yaitu negatif jumpa negatif ubah tanda jadi positif. Oleh karena itu abang dan kakak harus menghafal nih formula bilangan bulat. Tante akan ngulangin ya di kelas 6 ini. Kemarin di kelas 4 kita udah pernah jumpa ini kan, dan di kelas 5 juga. Oke, formula bilangan bulat dalam perkalian. Positif jumpa positif hasilnya positif. Negatif kali negatif positif. Negatif kali positif negatif. Positif kali negatif negatif. Jadi kalau ada yang berdekatan bilangan positif dengan positif hasilnya positif ya bang, ya kak ya. Negatif dekat negatif positif. Negatif dekat positif negatif. Positif dekat negatif negatif. Untuk memudah abang dan kakak memahami pembelajaran hari ini, tante akan berikan contoh ya di perkalian bilangan bulat. Oke, ini
Tante akan berikan 4 contoh soal perkalian bilangan bulat. Jangan lupa ya, fokus ke formula bilangan bulatnya. Oke, 4 dikali 3, bilangan positif kali positif hasilnya positif. 4 kali 3 berapa bang? Berapa kak? Iya benar, 12. Tanda positif kenapa nggak dibuat tanda tambahnya? Kalau bilangan bulat positif tidak perlu diberikan tanda tambah. Hanya ada tanda negatif atau tanda kurang pada bilangan bulat negatif. Oke, lanjut contoh yang kedua. Perhatikan 5 dan 3. Minus 5 dan 3 berarti negatif kali positif. Apa ya formulanya negatif kali positif hasilnya? Ya benar, negatif. Buat dulu tandanya negatif. 5 kali 3 15. Iya, jawabannya jadi negatif 15. Lanjut soal ketiga. Perhatikan minus 7 kali minus 2. Negatif jumpa negatif. Tengok atas. Negatif jumpa negatif hasilnya positif. 7 kali 2 14. Jadi jawabannya positif 14. Lanjut soal nomor 4. 6 kali negatif 2. 6 ini positif, 2-nya negatif, berarti positif kali negatif. Positif kali negatif hasilnya apa nak? Negatif. Pinter. 6 kali 2 12. Jadi jawabannya negatif 12. Inilah contoh perkalian bilangan bulat. Oke, yang terakhir yaitu pembagian bilangan bulat. Masih pada formula bilangan bulat tadi ya. Perhatikan contoh pertama. 6 dibagi 3. Positif bagi positif. Hasilnya positif. 6 bagi 3. Ya 2. Lanjut. Soal nomor kedua. Negatif 8 dibagi 4. Negatif jumpa positif. Ayo perhatikan. Negatif jumpa positif. Jadi negatif benar. Kita tulis dulu ya tanda negatifnya. 8 dibagi 4 berapa? Ya benar, 2. Lanjut soal ketiga. Negatif 10 dibagi negatif 5. Berarti tanda apa yang jumpa? Tanda apa? Benar, tanda negatif jumpa negatif. Ayo, negatif jumpa negatif. Hasilnya positif. Minus 10 bagi minus 5. Hasilnya 2. Lanjut yang soal keempat. 9 dibagi minus 3. Berarti positif jumpa negatif. Ayo, positif jumpa negatif apa tandanya? Ya benar, negatif. Kita buat dulu tanda negatif. Kemudian 9 bagi 3 berapa abang kakak? Ya benar, 3. Itulah contoh perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, setelah abang dan kakak menyimak video pembelajaran tante mengenai bilangan bulat, ini ada tugas buat abang dan kakak kerjakan di rumah. Jika abang dan kakak kurang paham dalam mengerjakan tugasnya, abang dan kakak bisa menonton kembali video yang telah tante berikan di depan ya. Oke, selamat mengerjakan ya. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Dan terakhir ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.